Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Mager Materi Geografi. Pada kali ini materi kelas 11 masih bab 1 tentang Indonesia sebagai poros maritim. Pada sub temanya yaitu adalah pembahasan tentang jalur Alki atau alur laut kepulauan Indonesia. Sebagai negara kepulauan dan sebagai poros maritim dunia, maka tidak heran kita memiliki salah satu alur laut yang sangat banyak dan sangat luas. Pengertian dari Alki sendiri yaitu alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan secara normal dan damai. Alki sendiri terbentuk setelah United Nations Convention on the Law of the Sea atau disebut juga UNCLOS pada tahun 1982 dan dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November tahun 1994, telah mengakui hak Indonesia sebagai archipelagic state. Pengakuan tersebut muncul karena Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81 km dan luasnya bentang landas kontinen. Wewenang dari negara pantai sendiri antara lain negara kepulauan terhadap wilayah laut, yaitu yang pada pembahasan sebelumnya laut teritorial, zona tanah tambahan, ZE, dan landas kontinen. Definisi Alki dan negara kepulauan yang tertuang dalam dasar perumusan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Negara Kepulauan Indonesia, dan Alur Laut Kepulauan. Yang pertama, negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lainnya. Yang kedua, definisi Alki sendiri pada UU nomor 6 tahun 1996, kepulauan adalah suatu gugus pulau termasuk bagian pulau dan perairan di antara pulau-pulau tersebut. Dan yang ketiga adalah perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan pulau dan perairan pedalamannya. Dan yang keempat, alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau pesawat udara asing di atas alur laut tersebut. Maka dapat disimpulkan dari definisi tersebut bahwa status Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang memiliki luas wilayah perairan lebih besar daripada daratan dengan hak penuh untuk memanfaatkan segala potensi yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pembahasan alur laut kepulauan Indonesia atau jalur Alki 1. Jalur pada Alki 1 difungsikan untuk pelayaran dari Laut Cina Selatan melintasi Laut Natuna, Selat Karimata, Laut Jawa, dan Selat Sunda ke Samudra Hindia atau sebaliknya, dan untuk pelayaran dari Selat Singapura melalui Laut Natuna dan sebaliknya. Ini pada jalur Alki 1. Pada jalur Alki 1 terdapat garis-garis pangkal yang ada di Laut Natuna. Pada jalur Alki 1 ini salah satu potensinya adalah banyaknya sumber daya laut terutama ikan yang beragam. Berimbasnya adalah ancaman ataupun konflik yang terjadi pada Laut Cina Selatan terutama pada negara Cina, lalu kemudian Vietnam dan Filipina. Ini pada jalur Alki 1 ada potensi dan ancaman. Yang kedua adalah jalur Alki 2. Jalur Alki 2 difungsikan untuk pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar,
Laut Flores, dan Selat Lombok ke Samudra Hindia dan sebaliknya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa masing-masing jalur alki mempunyai potensi ancaman yang berbeda. Pada alki 2, potensi ancaman berasal dari imbas konflik blok Ambalat, seperti digunakannya wilayah alki 2 untuk manuver angkatan perang negara tetangga, dan imbasnya lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang terjadi perbatasan dengan negara Malaysia. Sedangkan jalur alki 3 melintasi Samudra Pasifik, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, Selat Ombai, Laut Sau, dan sampai ke Samudra Hindia. Sementara potensi ancaman untuk jalur alki 3 berasal dari imbas konflik internal negara tetangga di utara, yaitu negara Filipina, dan selatan, yaitu negara Timor Leste. Seperti dijadikannya wilayah alki 3A sebagai sarana pelarian atau kegiatan lain yang membahayakan keamanan laut serta imbas dari lepasnya Timor Timur menjadi negara berdaulat, yaitu Timor Leste, terkait dengan blok migas di sebelah selatan Pulau Timur seperti pelanggaran wilayah, penyeludupan, dan klaim teritorial. Dan pembahasan terakhir adalah hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi jalur alki. Yang pertama adalah kapal dan pesawat udara asing yang melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan harus melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut kepulauan dengan cara normal, semata-mata untuk melakukan transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang. Yang kedua, kapal atau pesawat udara asing yang melaksanakan lintas arus laut selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 mil laut ke dua sisi dari garis sumbu arus laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat udara tersebut tidak boleh belayar atau terbang dekat ke pantai kurang dari 100% jarak titik terdekat pulau-pulau jalur alki. Dan yang ketiga adalah kapal dan pesawat udara asing sewaktu melaksanakan hak lintas arus laut kepulauan tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau kemerdekaan politik Republik Indonesia. Dan yang keempat adalah kapal perang dan pesawat udara militer asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau latihan menggunakan senjata macam apapun dengan mempergunakan amunisi. Yang kelima, semua kapal asing sewaktu melaksanakan hak lintas alur laut kepulauan tidak boleh berhenti atau berlabuh jangkar atau mondar-mandir kecuali dalam hal force majeure atau dalam hal keadaan musibah atau memberikan pertolongan kepada orang atau kapal yang sedang dalam keadaan musibah. Dan yang terakhir, hak serta kewajiban kapal atau pesawat udara asing yaitu melaksanakan hak lintas arus laut kepulauan tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia. Pada intinya, suatu kapal ataupun pesawat udara ketika ingin melintas ke Australia atau negara Australia atau Selandia Baru untuk melintasi negara-negara di benua Asia ataupun Eropa, maka melewati kepulauan Indonesia. Dan Indonesia memiliki ketentuan serta peraturan, yaitu salah satunya adalah jalur alki. Nah, disitulah manfaat-manfaat salah satunya jalur alki dan potensi dari posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Maka itu materi tentang poros maritim dunia sangatlah penting. Terutama kita sebagai generasi penerus wajib mengetahui tentang landasan-landasan dan peraturan-peraturan perairan ataupun laut di Indonesia. Baik, materi hari ini saya tutup. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada yang ditanyakan silakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk mensubscribe, like, dan share
channel ini agar terus berkembang dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.